Bapak Ibu, bersyukur pada Tuhan karena kita hari ini masih bisa dikumpulkan, kita masih bisa beribadah online bersama. Kalau sebentar kita akan memulai pujian penyembahan kita, biar kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Tinggalkan dahulu pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita lakukan, setiap masalah dan beban kita. Biar kita fokus hanya memuji dan memuliakan Raja kita. Hallelujah.
way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Shalom Bapak Ibu semua, saya berdoa kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Kita masuk ke musim yang baru di tahun ini, dan saya berdoa kita bisa dengan sungguh-sungguh mengerti dan berhati-hati dengan apa yang kita kerjakan musim ini. Kemarin kita sudah belajar, kita akan mulai tahun ini, kita akan mulai musim ini dengan yang namanya doa. Kita cari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita berikan hidup kita untuk dididik, diajar. Bukan lagi kita maunya apa. Oh, aku maunya pengen jadi ini, aku pengen tahun ini jadi pengusaha mungkin, aku pengen tahun ini pengen kurus mungkin. Kita bikin resolusi-resolusi bikinan kita dan kehendak kita. Tapi kita mulai berubah, kita mulai beralih, kita mulai cari tahu Tuhan maunya apa. Kita diizinkan Tuhan masuk ke dalam tahun yang baru ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita memang ya wajar lah semua orang masuk tahun baru. Tidak Bapak Ibu. Kalau Anda sadari ada banyak orang yang bahkan tidak berhasil masuk tahun baru. Jangankan masuk di musim baru ini, mereka bahkan tidak berhasil melewati musim yang kemarin. Jadi bukan karena memang sudah sewajarnya kita masuk musim ini, tidak. Tapi karena Tuhan izinkan, karena Tuhan punya rencana hidup kita. Nah, kita perlu tahu apa rencana Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, minggu ini kita akan belajar how to starting well with our faith. Kita mulai yang baru, kita mulai dengan benar, dengan iman kita. Jadi, how to starting will menentukan sekali, akan sangat menentukan how we finish dalam perjalanan kita. Jadi starting point kita sangat penting sekali. Dan saya berdoa hari ini kita sungguh-sungguh bisa punya hati untuk diajar, dididik. Punya iman untuk percaya. Nah, kita akan belajar, kita akan ambil dari satu firman Tuhan yang sangat terkenal. Bagaimana Tuhan mengajar tentang talenta. Dia berikan talenta kepada hamba-hambanya. Lalu mereka pergi dan melakukan sesuatu dan bagaimana mereka berbuah. Kita coba baca dulu ayatnya ya, supaya kita bisa ngerti sama-sama. Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Matius pasal 25 ayat yang ke-14-nya. Sampai ayat yang ke-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi Alkitab menulis Bapak Ibu. Perhatikan kata kunci ini.
Ayat 14 berkata, hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ada seorang tuan, itu dia percayakan hartanya. Bukan sekedar, oh ku pinjemi ya. Bukan sekedar, nanti ku titipi ya. Bukan loh Pak. Dia percayakan hartanya kepada hambanya. Poin pertama yang kita mengerti dulu. Lalu ayat 15 berkata begini. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan ini, Tuhan kita, dia memberikan kepada setiap orang, dia percayakan. Dia menginvestasi sesuatu dalam hidup Anda dan saya hari ini. Dan saya percaya di musim yang baru ini pun kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sedang menginvestasi sesuatu dalam hidup Anda dan saya. Kita diizinkan masuk dalam tahun ini, kita masuk dalam musim baru ini karena Tuhan punya sebuah rencana dalam hidup Anda dan saya, Bapak Ibu. Saya pribadi, saya percaya dalam dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Saya tidak percaya dengan namanya kebetulan. Saya percaya bahwa semua terjadi dalam hidup kita itu karena seizin Tuhan. Karena Tuhan rancangkan, Tuhan izinkan, dan Tuhan lihat itu mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya, maka Dia izinkan terjadi. Di luar itu, no, nothing happen. Tidak ada apapun dan satupun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Termasuk kita hari ini. Saya pribadi selama beberapa minggu terakhir ini, mungkin sekitar 2-3 minggu terakhir ini, saya mendapati ada banyak sekali teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal yang dipanggil Tuhan meninggal. Mereka nggak melewati musim baru. Mereka nggak melewati season ini. Saya jadi sadar gitu bahwa kita ini sekarang ada hari ini, Anda dan saya kita bisa ada hari ini, itu bukan karena sebuah kewajiban. Oh ya karena memang saya masih muda, tidak Bapak Ibu. Oh karena saya memang nggak sakit, bukan, nggak ada urusannya itu. Oh karena saya memang masih ada urusan, nggak ada urusannya Bapak Ibu. Kita ada hari ini karena Tuhan masih izinkan kita ada. So mengertilah baik-baik. Hidup Anda ini bukan sekedar mainan. Hidup kita ini sebuah anugerah. Kalau kita diizinkan masih ada, mengertilah baik-baik, sadarlah baik-baik. Tuhan sedang menginvestasi sesuatu dalam hidup Anda dan saya. Tuhan sedang menaruh sesuatu dalam hidup Anda dan saya. Tuhan sedang mempercayakan sesuatu dalam hidup Anda dan saya hari ini. Jadi sadarlah, wake up my friend. Sadarlah. Hidup ini berharga. Alkitab menulis, percuma sia-sialah orang mendapatkan seluruh isi dunia ini. Kalau dia kehilangan nyawanya, buat apa? Nggak ada artinya Bapak Ibu. Dan sama seperti kita hari ini. Kita masih hidup. Kita masih ada. So, please aware lah. Sadarlah. Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup Anda dan saya. Untuk kita kerjakan musim ini. Kalau tidak ada investasi apapun dari Tuhan, kalau Tuhan tidak mau lakukan apa dalam hidup kita nggak ada hari ini Bapak Ibu. Dan perhatikan lagi keyword kita yang kedua. Dan Dia berikan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan menilai setiap orang. Tuhan menilai Anda, Tuhan menilai saya. Lalu Dia beri kepada kita masing-masing. Setiap orang punya investasi masing-masing. Setiap orang Dia percayakan sesuatu dari Tuhan menurut kesanggupannya. Nah, tahun ini apa yang sedang Tuhan percayakan buat Anda dan saya? Mungkin beberapa di antara kita Tuhan percayakan sesuatu yang besar sekali tahun ini. Dan kadang kita berpikir, wah kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak sanggup. Wah kayaknya ini di luar nalar, di luar kemampuan. Ya Tuhan memang begitu. Kalau sesuatu yang dari Tuhan masuk dalam nalar kita, masuk dalam pikiran kita, dan kita berpikir, kita cerna, kita coba hitung-hitung, dan kita berkata, kayaknya bisa nih. Itu mah bukan Tuhan Bapak Ibu. Itu pikiran manusiawi kita. Itu perhitungan manusiawi kita. Tapi yang dari Tuhan, semua yang dari Tuhan pasti besar, pasti. Tapi kita perlu aware, makanya hari ini, minggu ini kita akan bicara tentang faith. Kita perlu belajar percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, itu tidak pernah salah. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tidak pernah keliru Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengerti konsep ini, kita bisa pahami dan kita bisa hidupi, bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar percaya, tapi kita benar-benar imani, kita benar-benar yakini, kita benar-benar mengerti, hidup ini akan lebih mudah dijalani Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan kalau Tuhan izinkan, Tuhan percaya sesuatu dalam hidup Anda dan saya, walaupun kelihatannya mustahil, kita percaya dan kita tetap lakukan Bapak Ibu. That's what we call faith. Bukan karena masuk akal, bukan karena bisa kira-kira menurut kita, bukan karena
kita timbang, kita ukur mampu, bukan. Tapi karena kita percaya. Makanya Alkitab berulang kali berkata, hendaklah kita punya iman seperti seorang anak kecil, karena mereka yang punya kerajaan surga. Anak kecil itu makhluk ajaib, Bapak Ibu. Coba lihat anak bayi, tidak bisa ngapa-ngapain, jalan nggak bisa, ngomong nggak bisa, semua nggak bisa. Tapi dia percaya kepada mamanya, dia percaya pada papanya. Dia bertumbuh, dia besar. Anak kecil, anak kecil itu adalah produk dari kita. Kalau Anda ngomong sama anak Anda, kamu bisa lakukan apapun, kamu bisa buat ini, kamu bisa lakukan, kamu bisa jadi ini, bisa jadi itu. Mereka akan percaya Bapak Ibu, dan mereka akan mencapai itu. Tapi kalau Anda setiap ketemu anak Anda perkatakan, kamu bodoh, kamu nggak bisa, kamu nggak akan lakukan itu, kamu nggak akan berhasil, ya dia nggak akan berhasil, Bapak Ibu. Why? Because they believe what we say. Nah, problem pentingnya adalah kadang-kadang kita ini ngomong kita orang percaya, orang beriman, tapi Tuhan ngomong kita nggak percaya, Bapak Ibu. Ayo berubah. Tahun ini, saya tahu ini bukan tahun yang susah. Tapi saya percaya semua orang dipercayakan sesuatu dalam hidupnya. Diinvestasi Tuhan dalam hidup mereka masing-masing, Anda dan saya. Saya pakai kata investasi supaya Anda lebih mudah mengerti. Karena tidak natural, tidak alamiah untuk seseorang mempercayakan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, sesuatu yang mahal dalam hidupnya kepada orang lain begitu saja. Itu nggak natural, Bapak Ibu. Itu hanya akan terjadi kalau ada kasih yang besar. Baru bisa. Kalau saya disuruh berikan atau serahkan, percayakan semua hartamu, tabunganmu kepada tetanggamu misalnya. Wah, itu susah loh Bapak Ibu. Buku tabungan dikasih, kredit card dikasih, terus KTM dikasih, passwordnya dikasih, semua dikasih, pinnya dikasih, semua dikasih. Wah, itu nggak gampang. Tapi kalau dibilang, Deki, kasih semuanya kepada anakmu. Saya nggak terlalu mikir Bapak Ibu, nggak terlalu susah saya. Kenapa? Karena dia orang yang saya kasih. Because of love. Dan sama, Tuhan percayakan sesuatu yang besar dalam hidup Anda dan saya, bukan karena murahan atau gampangan, tidak. Tapi karena dia mengasihi Anda dan saya. Jadi hari ini saya berdoa Anda ngerti baik-baik. Investasi pertama diberikan Tuhan kepada kita karena dia mengasihi kita dan dia kepingin melihat hidup kita berhasil. Ini satu poin penting harus kita ngerti Bapak Ibu. Nah, setelah kita terima investasi Tuhan, kita terima pemberian Tuhan, kita terima kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita menurut kesanggupan kita, nah kita ngapain? Apa yang kita kerjakan setelah kita menerima akan menentukan hasil Bapak Ibu. Berapa hari terakhir ada banyak sekali orang yang WhatsApp ke saya, chat ke saya. Mereka nanya begini, kenapa si A diberkati sekali, kenapa saya kok berantakan sekali? Oh si B enak ya, dia kerjanya gampang, berhasil, uang banyak dan semuanya. Kenapa saya susah? Saya kerja keras, saya bangun pagi, pulang malam, begini, begitu selama. Kenapa hasilnya beda? Kenapa beda? Kenapa? Saya pribadi percaya Bapak Ibu, saya nggak tahu keadaan Anda masing-masing. Dan saya juga tidak kepintanya, oh Anda kenapa dulu? Anda nggak perlu kayaknya. Karena Alkitab sudah menjelaskan dari awal bahwa semua itu dihitung. Alkitab menulis bahwa Tuhan ini memberikan masing-masing menurut kepada hambanya menurut kesanggupannya. Jadi kita dihitung menurut kekuatan kita. Kalau di mata Tuhan Anda dilihat sebagai orang yang sanggup, mampu, capable, Anda akan diberikan besar. Tapi kalau di mata Tuhan kita dilihat nggak mampu, kita dilihat nggak tanggung jawab, kita dilihat tidak bisa, ya kita dikasih yang kecil. Nah, kita yang harus menunjukkan, kita yang harus proving ourselves. Kita siap untuk menerima beban. Kita siap menerima tanggung jawab. Kita setia dalam perkara yang kecil. Baru kita bisa setia dalam perkara yang besar. Nah, apa yang kita kerjakan setelah ini, setelah kita terima kepercayaan dari Tuhan, apa yang kita kerjakan di tahun ini akan sangat menentukan apa yang akan kita lakukan dan kita terima di tahun yang akan datang. Jadi musim ini bergulir terus dan berkelanjutan, berhubungan terus Bapak Ibu. Jadi hidup ini jangan cuma sekedar mengalir. Ya sudahlah hari ini ngapain, pokoknya hari ini. Jangan. Set up your life. Set up your goal. Set up your plans. Starting well. Ini baru mau mulai loh Bapak Ibu. Ini baru awal. Kita belum ngapa-ngapain. Tapi kalau kita nggak bangun fondasi dengan benar, kita nggak prepare dengan benar, berantakan semuanya. Kita harus hati-hati. Coba perhatikan ayat di bawahnya ya.
Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Perhatikan kata beroleh laba 5 talenta. Jadi dia begitu terima, dia langsung pergi. Dia menjalankan. Kata menjalankan kalau dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani disebut sebagai kata trading. Dia berdagang begitu rupa. Dia berdagang begitu, dia beli barang, namanya berdagang ya Bapak Ibu ya. Dia cari supplier dulu, dia belanja, dia kulakan lah namanya. Dia belanja, mungkin dia packing ulang, dia atur, dia promo, dia marketing dan segala macam. Dia cari tempat buat jualan, dia pilih di pasar, dia sudut di manakah, bagaimana. Lalu dia mulai atur bagaimana cara promosinya, bagaimana cara panggilnya. Mungkin mereka panggil-panggil, mari kakak dan segala macam yang nggak tahu mereka. Mereka mungkin mulai pasang billboard, pakai kardus atau apa nggak tahu. Mereka mulai bikin nama tokonya sendiri. Abdul Kain begitu misalnya. Atau apakah mereka mulai set up semuanya. Mereka mulai hitung cost-nya, cash flow-nya, sewa tempat berapa, kulakan berapa, mereka untuk jaga berapa, kira-kira dalam sebulan mereka habis berapa. Lalu mereka mulai hitung, berarti dengan berdasarkan pengeluaran ini dia harus dapat profit berapa, dia harus hitung berapa persen margin dan segala macamnya. Dia mulai harus hitung kalau nanti ada barang-barang yang rusak, kalau ada barang-barang yang reject, yang retur dan segala macam. Dia harus hitung bagaimana nanti cash flow untuk pengeluaran transport, untuk pengiriman, logistik dan segala macam. Nanti dia harus atur bagaimana caranya. Nanti orang datang beli, untuk kirim ke sana bagaimana, untuk kasih ke orang bagaimana, untuk customer service-nya bagaimana, dan segala macamnya. Kalau Anda pernah tahu, Anda pernah memulai sebuah bisnis baru, Anda akan tahu betapa susahnya, betapa ruwetnya. Bukan cuma sekedar punya duit terus jualan, terus dagang. Enggak Bapak Ibu, susah. Dan orang ini dia menjalankan. Dan terjemahan bahasa Indonesia cuma ditulis dengan kata menjalankan, begitu saja. Dan setelah dijalankan, tiba-tiba dia beroleh laba 5 talenta. Dan laba yang dia peroleh 100%, 2 kali lipat daripada modal yang awal. Dan kita juga tahu, semua orang yang berbisnis, Anda pasti tahu dan sepakat dengan saya. Untuk berdagang, berbisnis, dan mencapai keuntungan 100%, itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau cuma 1 kali transaksi terus untung 100%, oke lah. Itu susah, tapi juga masih oke lah, masih bisa dinalar. Ya bisa. Tapi kalau Anda berbisnis panjang, terus menerus, sampai cash flow Anda stabil, dan aset Anda bertambah 2 kali lipat, itu nggak mudah Bapak Ibu. Dan tidak ada orang yang berhasil karena kebetulan. Nggak ada namanya orang, dagang, nggak sengaja sukses loh, wah puji Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Semua orang yang berhasil, itu pasti karena perhitungan, itu pasti karena persiapan, itu karena kasih kerja kerasnya yang mendukung dia, yang membuat dia berhasil. Bukan karena sekedar jalan terus sukses. Nggak mungkin itu. Nobody can reach the success with coincidence, dengan kebetulan. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi kita harus sadar baik-baik. Mereka berhitung, mereka mengerjakannya. Dan perhatikan ini, setiap orang yang dipercayakan, ada 3 hamba di dalam cerita ini. 2 yang pertama, mereka pergi, segera pergi, menjalankannya, dan beroleh laba 2 kali lipat. Nah, perhatikan baik-baik dalam kisah ini. Setiap orang yang dipercayakan, berarti Anda dan saya Bapak Ibu, waktu kita pergi melakukan sesuatu, kita pergi mengerjakannya, menjalankannya, mengupayakannya, pasti ada namanya risiko, pasti. Dan Anda jangan takut dengan namanya risiko. Ini jadi masalah besar bagi banyak orang Kristen. Kita kepingin sesuatu yang besar, tapi nggak mau resiko. Maunya enak, maunya aman. Kerja nggak mau susah, tapi maunya gaji gede. Kerja nggak mau repot, nggak mau resiko, tapi mau hasilnya besar. Kerja nggak mau capek, tapi pengennya hasilnya gede. Nggak bisa Bapak Ibu. Resiko Anda akan berjalan bersama dengan hasilmu. Dan setiap pekerjaan, setiap apapun yang Anda kerjakan, pasti ada resikonya. Pasti Bapak Ibu, nggak mungkin nggak. Setiap investasi pasti ada risiko. Anda boleh coba tanya kemanapun. Anda boleh coba investasi dimanapun. Mau di bank, mau di reksadana, mau di terserah lah. Mau di saham, semua pasti ada risiko. Tapi perhatikan ini. Risiko itu bagian dari iman. Nanti kita belajar lah baik-baik. Di bawah-bawah nanti. Tapi kita ngerti dulu. Setiap risiko itu pasti bagian dari iman. Nah, hari ini Tuhan sedang kasih kita sebuah kehidupan. Izinkan kita hidup sampai sekarang. Dia percayakan sesuatu dalam kehidupan dan saya untuk mencapai sesuatu dalam musim ini.
Masalahnya, kita akan kerjakan apa tidak? Kita akan mencapai ini apa tidak? Tergantung dari sekarang ini loh. Kalau sekarang ini di startingnya Anda saja kita sudah tidak percaya, ya nggak bisa Bapak Ibu. You can be whatever you believe in your mind. Anda bisa jadi apapun yang kau percaya dalam pikiranmu. Kalau kita dalam berpikir sudah nggak percaya, kayaknya aku nggak bisa, ya udah nggak bisa Bapak Ibu. You are what you think. Kalau Anda pikir kau bisa Bapak Ibu. Kalau Anda pikir kau bisa, kau akan mencoba, kau akan melangkah. Masalah nanti hasilnya bagaimana, itu urusan kedua. Yang penting waktu kita percaya dulu, kita akan melangkah. Tapi begitu kita sudah tidak percaya kita bisa, kita tidak percaya kita mampu, kita nggak mungkin jalan. Dan kalau Anda nggak jalan, Anda nggak mungkin berhasil Bapak Ibu. So believe in God. Percaya dengan Tuhan. Dia tidak salah kok menentukan apapun dalam hidup kita. Dia tidak salah menaruh sesuatu investasi dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Ini bukannya masalah resiko di Anda dan saya Bapak Ibu. Dari pihak Tuhan, Dia berikan harta yang berharga buat kita. Dia yang mulai lebih awal loh Bapak Ibu. Kita hanya meneruskan, kita hanya merespon apa yang Dia berikan. Jadi hari ini, musim ini tergantung Anda mau menikmati atau tidak. Anda akan jadi apa musim ini tergantung dari respon Anda hari ini. Saya memilih untuk percaya. Saya memilih untuk merespon. Dan saya tahu apa yang sedang Tuhan siapkan buat saya di depan itu bukan sesuatu yang mudah. Itu bukan jalan yang gampang. Jalan terjal, jalan susah. Yes, I know, I understand it. But I still believe. Dan saya akan melangkah ke sana. Percaya Bapak. Iman itu pun perlu keberanian untuk melangkah. Iman adalah sebuah tindakan yang nyata, real action, bukan perasaan, bukan kata-kata. Oh, aku percaya Tuhan, aku percaya. No. Banyak orang punya iman tapi mati. Oh, aku percaya tapi itu berarti menghilangkan semua yang lain Bapak Ibu sebelumnya. Kita percaya kalau kita memberi kita nggak akan kekurangan, tapi kita nggak ngasih. Kenapa? Aku juga kurang. Dead faith. Itu orang paling bocai di dunia. Pengen dapat sesuatu, pengen yang besar, pengen yang baik, pengen yang indah, pengen yang berharga, tapi nggak mau jalan, nggak mau resiko. Ada orang berapa waktu lalu nanya, Pak, ada kerja nggak buat saya? Ada. Jemaat kami kebetulan ada punya perusahaan, dia perlu OB. Ayo masuk sana. Aduh, jangan Pak. Saya kayaknya nggak bisa kalau jadi OB. Nggak cukup Pak, ada nggak yang lain? Ya sudah, coba tanya. Oh, jadi sopir? Wah Pak, jangan. Nanti kalau nabrak yang ganti rugi saya. Ini nggak dapat duit malah buntung nanti. Ya sudah, ganti. Hitung masuk logistik di gudang. Hitung keluar masuk opnam barang. Wah jangan Pak. Nanti kalau sampai salah hitung, salah nol, wah gawat Pak. Dan lama-lama saya berpikir, nggak bisa wis. Ini masalahnya bukan kamu butuh pekerjaan. You need a new mind. Kamu perlu iman yang baru, pikiran yang baru, mental yang baru. Ada orang di dunia ini memang tidak bisa ditolong, Bapak Ibu. Bukan tidak mau, tidak bisa ditolong. Karena dia sudah salah. Dead faith. Maunya gampangan, bocai, percuma wis. Dan saya berdoa itu jangan jadi Anda dan saya hari ini. Ayo invest. Resiko pasti ada. Pasti. Mereka menjalankannya. Mereka tidak dengan pikiran buta melangkah. Wah, lagi booming jualan kain. Kita jual kain. Enggak, Bapak Ibu. Mereka berpikir pasti. Mereka menghitung. Dan mereka beroleh laba 5 talenta. Tapi hamba yang ketiga, orang yang ketiga dalam kisah ini, dia tidak lakukan apapun. Dia tidak invest. Investasi dari pihak Tuhan. Lalu kita kan juga harus invest. Untuk mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus invest. We invest our time, we invest our mind, we invest our treasure. Kita invest segala sesuatu dalam hidup kita untuk mencapai tujuan yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Hamba yang ketiga, dia tidak invest apapun. Dia pergi, dia kuburkan talentanya, nothing happen, sudah selesai. Kenapa dia tidak mau invest? Karena dia takut kehilangan. Nanti di bawah kita akan baca. Dia ngomong, dia ngaku, aku takut. Ketakutan, it means lack of faith. Ketakutan berarti tidak adanya iman. Orang yang takut, wah nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal, Anda nggak punya iman. Dan saya ngomong dengan hati-hati Bapak Ibu. When you invest it wisely. Dihitung, dipikir. Versi Alkitab, Yesus ngomong begini, siapa yang akan pergi perang tapi tidak duduk dulu dan berhitung? Jangan sampai dia sudah mulai perang terus nggak bisa menyelesaikan. Siapa yang akan bangun rumah tapi tidak duduk dulu dan berhitung? Jangan sampai dia sudah mulai tapi tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi kalau versi Tuhan, investasi harus wise, dihitung.
Jangan cuma ikut-ikutan. Wah, sekarang lagi musim apakah? Ikan cupang. Ayo rame-rame kita borong ikan cupang. Bangkrut kita lama-lama. Hitunglah. Investasi ini bukan sekedar jalan. Ingat ya baik-baik. Bukan sekedar jalan. Harta, uang, modal yang Anda pakai itu bukan milikmu. Itu titipan Tuhan. Jadi waktu Anda mau pakai, tidak semaumu. Tapi dihitung baik-baik. Dijalankan baik-baik. Wisely. Resiko pasti ada. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai Anda. Mungkin tahun ini ada banyak orang yang sedang memulai usaha baru. Karena yang lama berantakan mungkin. Yang lama tutup. Saya pun, usaha saya tutup kok. Tahun lalu, musim lalu. Kami punya kedai makanan tutup. Habis. Memang masih ada. Masih kami jual franchise. Tapi satu kebut kami tutup. Karena pandemik. Karena tempatnya harus ditutup. Ya terpaksa kami tutup juga. Kita kehilangan, ya. Tapi apa kita berhenti? Tidak. Kita masih tetap jalan, kita masih kerjakan bisnis, kita masih kerjakan, kita masih bantu orang lain. Ada banyak cabang kami yang orang franchise ke kami, kita tetap bantu, kita tetap siapin, kita tetap supply buat mereka. Apakah kalau satu gagal berarti kita harus bangkrut, berhenti? Tidak, Bapak Ibu. Move on. Tapi dihitung dengan baik-baik. Investasinya harus tepat. Resiko bagian dari iman. Makanya tidak banyak orang menerima kemenangan karena mereka tidak sanggup memanage risk dalam hidup mereka. Mereka tidak mau menghadapi resiko dalam hidup mereka. Orang mungkin berkata, aku udah coba segala macam cara tapi gagal, gimana dong? Keep going. Kalau Anda mencoba segala macam cara, cobalah ini. Don't give up. Saya tahu sekali tahun ini akan jadi tahun berat. Ada orang-orang terpaksa mulai sesuatu yang baru. Ada orang terpaksa harus berubah di dunia yang baru. Ada orang-orang yang struggling dengan kehidupan yang baru. Saya mengerti, Bapak Ibu. Tapi jangan takut. Iman itu berarti lack of fear. Tapi kalau Anda ketakutan, it means you lack of faith. Jangan takut, Bapak Ibu. Melekat dengan Tuhan, percaya. Dengan Tuhan, kita cakap lebih daripada segala pemenang. Dan dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan izinkan usaha kita yang lama tutup, bangkrut, atau rusak, atau habis, nggak apa-apa. Tuhan sedang siapkan sesuatu yang baru. Ini yang harus kita sadar baik-baik. Tuhan pasti siapkan yang baru. Kenapa? Karena gaya Tuhan, ciri Tuhan, Dia invest pertama buat kita. Dia percayakan hartanya kepada kita, masing-masing menurut kesanggupan kita. Jadi hari ini kita nggak mulai dari nol, Bapak Ibu. Tuhan ada dengan kita. Besar atau kecil yang Dia berikan kepada kita, atau besar atau kecil yang kita terima dari Tuhan, it depends on our ability. Dari kemampuan kita, kesanggupan kita. Jadi hari ini, this is our time to prove ourselves. Untuk membuktikan, menunjukkan bahwa kita memang dewasa, kita sanggup untuk menerima beban itu. Jadi hari ini saya berdoa, berjalanlah. Kita kemarin dari minggu lalu kita sudah berdoa, Tuhan mau apa dalam hidup kami hari ini? Tuhan mau apa? Apa yang Tuhan mau kita kerjakan selama satu musim ke depan ini? Waktu kita berdoa dan Tuhan kasih kita sebuah jawaban, Tuhan tunjukkan kita sebuah titik terang, Tuhan tunjukkan kita sebuah jalan yang akan kita tempuh. Walaupun sekalipun jalan itu berat, jalan itu susah, tapi kalau Tuhan berserta kita, jalanlah Bapak Ibu. Dengan iman, jalanlah. Dengan perhitungan yang matang, jalanlah. Dengan perhitungan resiko manajemen yang bagus, jalanlah. Dengan manajemen yang bagus, jalanlah. Karena kita akan lebih daripada pemenang. Tuhan pasti menyertai. Dan apa yang Dia siapkan buat kita, saya percaya, sekali lagi saya ulang, bukan sebuah kebetulan. Keadaan kita hari ini bukan sebuah kebetulan. Keadaan kita hari ini adalah sebuah persetujuan dari Tuhan. Dia izinkan terjadi karena Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Coba lompat ke bawahnya. Ayat yang ke-20, Bapak Ibu. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Orang kepada 2 hamba yang pertama, dia berkata begini. Ini kata-katanya sama. Dia berkata begini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Waktu kita
dikasih sesuatu dari Tuhan dan kita mampu mengembangkan itu. Tuhan kasih kita visi hari ini, tahun ini. Tuhan kasih kita goal tahun ini. Tuhan kasih kita kesempatan tahun ini. Dan kita mampu meraih itu dan melakukan dan mengerjakannya. Ini yang pertama kita dapat. Kita akan earn the master's trust. Kita akan dapatkan kepercayaan dari Tuhan kita, Bapak Ibu. Dan ingat baik-baik. Kepercayaan inilah yang akan menentukan musim Anda nanti ke depannya. Apakah Anda akan terima berkat yang besar? Apakah Anda akan terima sesuatu yang besar? Seberapa Anda terima, 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta, ya akan ditentukan dari cara kita hari ini, Bapak Ibu. Waktu kita tahun ini kita dikasih dan kita mampu mengembangkannya, tahun depan, musim depan, Tuhan akan memperbesar kita. Karena Dia melihat bukti, Tuhan melihat fakta nyata, kita mampu. Saya pribadi sering berkata begini, Tuhan itu melihat kita akan jadi seperti dua bagian dalam hidup kita. Kita mau jadi orang dewasa atau jadi anak-anak di mata Tuhan. Kalau orang dewasa, kita berdoa, Tuhan saya perlu mobil. Dan saat Tuhan menilai kita memang mampu, Dia kasihlah mobil itu. Tapi anak kecil, anak SD berdoa, Tuhan aku perlu mobil. Tuhan lihat, ya Dia kasih mobil-mobilan tapi. Kenapa? Karena anak kecil. Oh, kita orang gede, kita orang dewasa mau menikah, kita berdoa, Tuhan aku perlu rumah. Dia lihat, Tuhan nilai, Tuhan ukur, bisa, mampu, Tuhan kasihlah kita rumah. Anak kecil berdoa, Tuhan aku juga mau rumah, dikasihlah rumah-rumahan. Kenapa? Karena anak kecil. Nah, tahun depan kita akan jadi berkat-berkatan atau berkat beneran dalam hidup kita, ditentukan dari apa yang kita kerjakan hari ini. Apa yang kita terima hari ini adalah efek dari apa yang kita kerjakan dari tahun lalu. Nah, masalahnya tahun lalu kita udah nggak bisa rubah, Bapak Ibu. Kita hanya bisa mulai dari tahun ini. So, apapun yang Anda dapat hari ini, bersyukurlah, kerjakanlah, lipat gandakanlah, berbuahlah, dan tunggulah. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. So, start now. Mulailah dari sekarang, Bapak Ibu. Kita akan dapat kepercayaan dari Tuhan kita. Dan ini segala-galanya. Kalau Tuhan kita percaya sama kita, namanya orang percaya, Bapak Ibu, apa yang Dia nggak kasih apa? Nggak ada, Bapak. Kalau orang percaya, semua Dia percaya, Bapak Ibu. Dia kasih. Ini first point yang harus kita ngerti baik-baik. Kalau Tuhan nggak percaya sama kita, Anda mau doa jungkir balik, ya nggak dapat, Bapak Ibu. Gimana cara orang dianya aja nggak percaya kok? Jadi kita harus ngerti baik-baik. Lalu yang kedua Dia berkata, perhatikan bahwa hamba pertama dan hamba kedua Dia berkata yang sama. Lihat, talenta yang Tuhan percaya kepadaku, 5 talenta atau 2 talenta, sudah berbuah, jadi 10, jadi 5. Berbuahnya 2 kali lipat, semua 2 kali lipat, Bapak Ibu. Mereka dapat double portion, mereka dapat double profit. Semua orang yang bekerja menjalankannya dengan perhitungan yang matang, pasti akan dapat profit, pasti, Bapak Ibu. Waktu Desember kemarin ada banyak sekali orang yang chat begini, Pak, enaknya kerja apa ya? Enaknya kerja apa ya? Enaknya kerja apa ya? Enaknya usaha apa ya? Saya mau beritahu sesuatu, Bapak Ibu. Yang jadi masalah itu bukan jenis pekerjaanmu, tapi siapa yang mengerjakannya, itu menentukan hasil. Anda mau jualan roti boleh, Anda mau jualan baju boleh, Anda mau buka jasa boleh, apapun boleh. Jenis pekerjaan, Alkitab menulis ya, jenis pekerjaannya no problem. Yang jadi problem, siapa yang mengerjakannya? Karena kita menulis begini, aku akan memberkati dia, Tuhan akan memberkati apapun yang kau sentuh dan kau kerjakan. Apapun ya, terserah pekerjaannya, nggak penting. Tapi yang kau kerjakan, yang kau sentuh, dibuat berhasil. Orangnya yang menentukan berhasil, Bapak Ibu. Jadi tahun ini nggak masalah Anda mau kerja apapun, Anda mau usaha apapun, no problem. Tapi siapa yang mengerjakan Anda, apakah Anda dapat the master's trust or not, itu menentukan hasil. Dan kalau sampai ada master trust-nya ada, hasil Anda pasti double profit. Pasti, Bapak Ibu. Dan dijanjikan lagi, dan kepadamu akan kuberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ada sesuatu yang lebih lagi. Makin hari akan makin besar, makin hari akan makin besar, makin musim makin besar. Itu sesuatu yang Tuhan percayakan, sesuatu yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Jadi ini saya berdoa baik-baik. Prepare, Bapak. Prepare sungguh-sungguh, baik-baik sungguh-sungguh. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan,
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena aku takut, perhatikan ini, karena aku takut, aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Karena aku takut, makanya aku pergi. Loh, hamba yang pertama, hamba kedua, dia dapat the master's trust, lalu dibilang, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang lain mau masuk dalam pesta Tuhannya. Orang lain pengen masuk dalam rumah Tuhannya. Ini hamba ketiganya lainnya, dia malah pergi menjauh. Selfish fear. Takut. Ingat baik-baik tadi dari awal. Ketakutan, fear means lack of faith. Ketakutan berarti sebuah tanda, sebuah kondisi di mana Anda sedang kehilangan iman, Bapak Ibu. Ketakutan itu nggak alamiah. Itu sebuah tanda. Kalau Anda nggak ada iman, ketakutan. Dan itu juga iman itu juga sebuah tanda. Waktu Anda punya iman, itu sedang menandakan Anda sedang kekurangan rasa takut. When you believe, it means you lack of faith, of fear. Itu udah berhubungan sekali. Kita harus ngerti baik-baik. Dia pergi. Dia nggak mau invest, dia nggak mau repot, dia nggak mau begitu-begitu. Karena dia nggak peduli orang lain. Dia nggak peduli tuannya, udah percayakan harta, nggak peduli. Yang penting dia dulu, daripada repot, daripada rugi, daripada bangkrut, wis diem aja. Dan rusaklah semuanya. Hari saya berdoa, jangan ada di antara kita seperti ini. Terutama kalau Anda seorang bapak, kepala rumah tangga, jangan kau biarkan dirimu dikuasai ketakutan. Jangan kau biarkan dirimu jadi pasif, jadi diam, menyerah karena ketakutan. Bangun manusia rohanimu, berdoa, baca firman, cari Tuhan. Di tangan Anda hari ini para bapak, para suami, bukan hanya ada nyawamu, ada nyawa anakmu, istrimu. Kalau kau sendirian, terus Anda mau pasif, Anda mau berantakan, ya oke lah. Istri sendirian, Anda tanggung sendiri. Tapi hari kan tidak tanggung sendiri. Semua orang yang ada bersamamu, yang menyerahkan nyawa dalam tanganmu, yang menitipkan kehidupan mereka dalam tanganmu, berantakan semua karena engkau. Berubah, Pak. Jangan biarkan dirimu dikuasai ketakutan. Hari ini siapa sih yang nggak takut, Bapak Ibu? Ketakutan jadi sesuatu yang wajar hari ini di dunia ini. Anda baca koran, sekian belas ribu orang sakit. Puluhan ribu orang mati. Penyakit, pandemi di mana-mana, COVID-19. Wah, pekerjaan berantakan semua. Ketakutan di mana-mana. Tapi jangan biarkan, karena ketakutan bukan keadaan natural kita. Move on. Hitung baik-baik. Investasi baik-baik. Jalanlah. Dengan Tuhan, kita pasti berhasil. Anda lebih daripada pemenang, Bapak. Jadi, jangan cuma mikir dirimu. Jangan cuma takut, oh nanti kalau bangkrut gimana, nanti kalau ini sudah punya dikit, di jalan terus habis gimana. Anda nggak akan pernah tahu hasilnya kalau Anda nggak jalan. Tapi ini saya tahu, kalau Anda nggak jalan, semua yang kau miliki, berapapun yang kau miliki, pasti habis suatu ketika. Pasti. So, think wisely. Decide wisely. Jangan dikuasai ketakutan. Dan jangan pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Kita makin habis-habisan, Bapak Ibu. Kalau sampai kita dikuasai ketakutan, kita biarkan. Kita tetap terus dalam ketakutan. Kalau kita tetap terus menjauh dari Tuhan. Sudah tahu dalam keadaan begini, sudah tahu dalam keadaan susah, Anda masih nggak cari Tuhan, berantakan kita. Ini jadi problem, Bapak Ibu. Kenapa nggak doa? Sibuk, ruwet, pusing, banyak urusan, banyak masalah. Justru di tengah banyak masalah itu harus banyak doa, Bapak Ibu. Justru di tengah masalah ruwet harus banyak doa. Justru kalau Anda merasa Anda nggak punya waktu lagi, itu berarti Anda harus doa. Itu sudah red light, lampu merah itu. Berarti hidup Anda sudah berantakan, hidup Anda sudah nggak karuan. Kita perlu bantuan, kita perlu support, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Itu justru waktu yang sangat krusial, yang sangat penting untuk Anda mulai berdoa. Kalau tidak, ini yang akan terjadi. Matius 25, 28-30. Ayat 28 berkata ini, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Perhatikan Bapak Ibu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau tahun ini, musim ini kita gagal untuk percaya, kita gagal melangkah, kita gagal untuk
berinvestasi dengan wise, berhitung dengan tepat, apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Ini yang akan terjadi. Kita akan diambil semua yang ada dari yang dikasih ke kita, semua akan diambil. Maka tadi saya bilang, kalau Anda nggak bergerak, apapun dan berapa yang kau punya pasti habis suatu ketika. Karena ini ditulis dalam firman. Jadi jangan dipikir, aku sudah punya tinggal sedikit. Kalau dipakai bisnis lagi, nanti kalau bangkrut habis semua. Mending disimpan aja. Jadi masih utuh. Wrong. Habis semua, Bapak Ibu. Karena kesempatan yang ada padamu hari ini, kalau kau tidak pakai, akan diambil dan dibuang kepada orang yang lain, diberi kepada orang lain, supaya dia makin kelimpahan, dan kita akan makin kekurangan, Bapak Ibu. Hukum dunia menyatakan sesuatu yang sangat jelas sekali. Sesuatu yang tidak terpakai akan hilang dengan sendirinya. Otot. Kalau Anda nggak pernah pakai otot, Anda nggak pernah kerja keras, Anda nggak pernah olahraga misalnya, Anda nggak pernah pakai kekuatan, cuman duduk diam, bengong, tidur-tiduran, Anda akan kehilangan otot. Lama-lama badan tambah lama mencut, dan kehilangan kekuatannya, lalu selesai tinggal tulang dibalut kulit. Otak sama. Kalau Anda nggak pernah pakai otak, nggak pernah berpikir, cuman maunya gampang, enak, nggak pernah berpikir, Anda akan kehilangan fungsi otak. Pikun. Kita mulai kehilangan ingatan, kita kehilangan memori, kita kehilangan kemampuan berpikir, kemampuan bernalar, dan segala macamnya. Tapi orang yang berpikir, makanya orang makin bertambah usia, kalau Anda pernah ke rumah-rumah jompo, mereka biasanya dikasih terapi, disuruh baca koran, disuruh isi teka-teki silang, dikasih soal matematika, tebak gambar, segala macam, dipaksa, dirangsang untuk berpikir supaya tetap aktif. Hukum dunia menyatakan segala sesuatu yang tidak dipakai akan hilang dengan sendirinya. Hukum Tuhan sama. Talenta yang tidak dipakai akan hilang dengan sendirinya. Waktu yang tidak terpakai akan hilang dengan sendirinya. Kesempatan yang dikasih tapi tidak diambil akan hilang dengan sendirinya. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Sadarlah baik-baik. Sadarlah baik-baik, Bapak Ibu. Mumpung masih punya kesempatan. Mumpung masih punya waktu. Sadarlah. Yang kedua dia bertanya. Kepada setiap orang mempunyai, dia akan diberi supaya dia berkelimpahan. Tapi kalau tidak ada pada yang tidak punya, semua akan diambil. Kita akan kehilangan namanya kesempatan, Bapak Ibu. Ada pepatah berkata, kesempatan tidak datang 2 kali. Betul. Kenapa? Karena sekalinya dikasih dan kita tidak merespon, hilang. Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Ingat baik-baik. Kita ada hari ini, saat ini, sekarang ini. Karena anugerah Tuhan. Karena kesempatan. Ada lebih dari 20 teman saya pendeta. Tidak berhasil melewati musim ini, Bapak Ibu. Musim kemarin. Karena mereka dipanggil Tuhan. Dan saya bukan bicara, ya memang itu udah urusannya, Pak. Enggak. Bisa jadi si kita yang dipanggil, Bapak. Tapi enggak. Kita tidak. Kita belum. Nanti. Kita masih ada. So, ini anugerah. Kesempatan. Jangan cuma meratapi diri. Jangan cuma meratapi keadaan. Jangan cuma berkeluh kesah. Move on, Leo. Berpikirlah. Bekerjalah. Perhitunglah. Investasi Tuhan sudah dikasih buat kita. Tinggal kita berinvestasi. Investasi karena resiko kita. Investasi karena waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Untuk mencapai rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa sungguh-sungguh, Bapak. Life is beautiful. Hidup itu indah. Kalau kita berjalan dengan Tuhan. Kita akan menikmati semua yang dia janjikan. Masalahnya cuma satu. Memulainya itu sesuatu yang paling susah. Memulai untuk percaya. Memulai untuk melangkah. Memulai untuk mempertaruhkan dalam tanda kutip. Segala sesuatu yang kita punya karena kita percaya pada Tuhan. Tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi toh, kembali lagi saya bilang. Sebenarnya kita juga nggak pertaruhkan segala sesuatu milik kita buat Tuhan. Karena yang kita punya, segala sesuatu yang kita punya itu juga bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Dia kasih kita terus kita pertaruhkan lagi. Sama saja sebenarnya. It's easy. Tinggal kita percaya hari ini. Dan ini yang paling berat, Bapak Ibu. Resiko kita yang ketiga ntar. Campakkanlah hampir tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan gertak gigi. We will be removed from the place of blessings. Waktu kita gagal merespon Tuhan. Atau kita tidak mau meresponi Tuhan. Kita akan dibuang dari tempat berkat.
kalau kita di-remove from the place of blessings, lalu di mana kita? Berarti lawannya place of blessing, berarti in the place of curse. Di tempat yang susah, di tanah gersang. Kalau sudah di situ, setengah mati kita, Bapak Ibu. Jadi saya berdoa baik-baik dengan sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh berdoa. Ayo berubah, yuk. Sadarlah bahwa ini momentum, ini kesempatan untuk kita membuktikan diri di hadapan Tuhan. Untuk kita jadi berkat buat Tuhan, buat orang lain, buat diri kita. Untuk kita menghasilkan sesuatu. Untuk kita mengembalikan apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Investasi kan harus kembali, Bapak Ibu. Harus dong. Kalau nggak kembali, bukan investasi namanya. Itu buang uang, buang harta namanya. Tuhan invest ke kita, Tuhan pasti expect something in return. Berulang kali dia ngomong, Bapakku seumpama pengusaha kebenaran. Pengusaha. Dia bukan panti sosial, bukan. Kasih terus ya, kalau balik ya puji Tuhan, kalau enggak. Harus ada balik. Dia kasih kita nyawa, dia kasih kita kehidupan. Dia expect something in return. Jiwa kah mungkin. Pertobatan. Kebaikan dan segala macamnya. Dan kita pun sama. Kita terima investasi dari Tuhan, kita juga harus invest lagi di dunia ini untuk menghasilkan sesuatu. Saya berdoa sungguh hari. Bapak Ibu, melangkahlah. Tahun ini, apapun yang Anda hadapi, kesusahan, masalah, pergumulan yang Anda hadapi hari ini, tahun ini, percayalah dengan Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Berjalanlah. Faith means lack of fear. Jadi jangan biarkan dirimu dikuasai oleh ketakutan. Tapi biar diri kita dikuasai oleh iman. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Baca firman sungguh-sungguh. Makin banyak berdoa. Biar kita makin dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, ketakutan tidak mungkin ada di sana. Sebab roh yang daripada Allah adalah roh yang mendatangkan kekuatan, bukan roh yang mendatangkan ketakutan. Fear kills. Ketakutan membunuh. Tapi roh Tuhan memberi kehidupan. Saya berdoa sungguh-sungguh, tahun ini, musim ini akan jadi musim kemenangan buat Anda dan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih karena telah mengikuti ibadah Khayalim pada hari ini. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk beribadah kembali minggu depan. Tema minggu depan adalah Starting Well with Purpose. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat dilakukan melalui rekening BCA GBI Khayalim yang tertera berikut ini. Untuk informasi doa dan konseling, dapat menghubungi Sekretariat GBI Khayalim di nomor yang tertera berikut. Sekian Khayalim News pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Tapi saya berdoa dan saya percaya bahwa this is just a starting point. Kita akan mulai, start well. Dan kita akan menikmati musim ini, tahun ini. And we can finish well. Hari ini saya berdoa, kita sama-sama merespon firman, kita melangkah dan bergerak dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Dan saja kita katakan amin yang keras, setiap perkataan-perkataan yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin, mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Bapa, kami berdoa namamu, diberkatilah pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami akan naik jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan jadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Kami akan jadi orang kelimpahan bukan kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan